Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Paps Podcast Asik bersama Speza. Nah, jadi kali ini narasumber kita yaitu Mas Elo. Boleh diperkenalkan, Mas? Boleh. Halo teman-teman, nama saya Danielo Kaisaria Erudite Swag dan saya dari kelas 9C. Nah, Mas, boleh nggak aku izin buat wawancara nih? Wah, boleh banget. Tentang pengalaman Mas Elo atau perasaan Mas Elo pas kemarin menang lomba GOI 17 Agustus di SMP Zainuddin. Wah, boleh, silahkan. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Mas. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertamanya ini, gimana perasaan Mas Elo waktu dipilih untuk mewakili kelas dalam perlombaan GOI di SMP Zainuddin? Kalau ditanya perasaan ya, saya agak gak senang. Karena saya tuh paling gak suka buat tampil di depan keramaian orang, di kerumunan orang. Meskipun tahun lalu juga saya ikut GOI, tapi kalau ikut lagi buat kedua kalinya kayaknya gak dulu deh. Namun ya sudah, saya pasrah saja dan ikut keputusan wali kelas saya. Oh, berarti sampean pasrah dan ikhlas. Ya, ikhlas banget aku. Nah, kita langsung pertanyaan kedua ya, Mas. Nggih. Nah, sebelum Mas Elo lomba, kan harus menyiapkan kostumnya. Gimana tuh Mas persiapan Mas Elo dalam menyiapkan kostumnya? Kan kadang ada yang kesulitan mencari kostum, apalagi kalau kita nggak punya. Apalagi untuk teknis lomba GOI-nya di kali ini tuh usahakan untuk tidak menyewa. Kan tiap peserta GOI juga bakalan diberi pertanyaan juga ya. Ya. Terus gimana perasaan Mas Elo belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di saat GOI? Pertama untuk kostum, saya tuh agak kesulitan karena saya sendiri gak punya setelan jas, apalagi kemeja putih yang penting banget buat dalaman jas sendiri. Jadi saya pas saat itu pinjam ke Alvin, teman saya sendiri. Jadi pas saya pinjam ke Alvin tuh lucunya kalau saya pas pakai di rumah itu dia kelihatan besar banget di pundak, malah leher saya ini kelihatan pendek, jadi kayak lebih besar bajunya gitu. Nah, terus saya memutuskan buat pinjam lagi, cuman pinjamnya ke Faro. Pas saya pinjam ke Faro, saya pakai di rumah, saya itu baru sadar kalau di lengan kirinya itu ada bolong yang lumayan jelas banget. Saya khawatir kalau pas saya buat tampil GOI, nanti juri itu bakal nyelutuk, itu baju apa keset sih kok dipakai bolong-bolong gitu. Jadi saya akhirnya mutusin buat pakai yang pertama tadi dari Alvin tadi. Meskipun agak kebesaran, saya nanti atur sendirilah, kayak biar rapi gitu. Oh. Terus untuk pertanyaan, yang saya pelajari sama yang muncul pada saat GOI itu lumayan berbeda, karena yang saya pelajari itu agak kompleks. Dan yang muncul pada saat GOI itu mungkin ya terlalu gampang untuk saya. Yang saya pelajari pada saat itu kayak terlalu banyak, kayak contohnya ya, saya belajar tentang sejarah awal pulau Indonesia ditemukan oleh bangsa Portugis. Saya inget banget itu. Sampai saya tuh wanti-wanti kayak, wah ini kayaknya bakal muncul pas GOI. Cuman saya tuh nggak expect kalau pas GOI itu ternyata yang muncul cuman apa bunyi sila keempat Pancasila. Nah itu saya langsung kayak, wah aduh sia-sia banget aku belajar malam kemarin tuh. Wis capek-capek begadang, ternyata yang muncul cuman gitu doang gitu. Cuman ada juga yang sulit pertanyaan dari juri-juri GOI itu, seperti opini-opini yang harus saya sampaikan tentang kasus-kasus yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah kita. Jadi begitu. Jadi sampean kaget dengan pertanyaan itu? Ya lumayan kaget saya. Ya. Nah, kita lanjut pertanyaan ketiga, Mas. Gimana reaksi teman-teman Mas Elo pas datang ke sekolah dengan menggunakan kostum GOI? Dan juga perasaan Mas Elo di saat mengikuti lombanya gimana? Apa ndredeg apa biasa, Mas? Untuk ekspresi teman saya ya, pas lihat saya pakai kostum itu saya bingung jelasinnya. Kalau dibilang memuji, kayaknya mereka tuh lebih mengejek. Soalnya nada bicara mereka tuh kayak, wih Eloi keren kawan, ganteng. Nah, kalau didengar-dengar tuh kayak pujian. Cuman saya tuh tahu banget mereka tuh suka ngejek saya. Jadi ya, saya tuh tahu wah ngejek gitu jelas sih. Terus
untuk perasaan saya pas maju tampil untuk Guyuk itu kayak netral lah. Dibilang dredeg ya enggak, dibilang biasa saja ya enggak. Jadi normal. Karena tahun lalu juga saya sempat ikut dan mungkin lebih malu yang tahun lalu karena itu pertama kalinya saya ikut Guyuk. Jadi yang kelas 9 ini kayak saya sudah biasa gitulah. Cuman ya kalau dredeg masih dredeg. Masih dredeg berarti. Ya. Oh. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya, Mas. Kebetulannya Mas Elu kan masuk final nih. Ya. Gimana perasaan atau suasana hati Mas Elu pas tahu kalau misalnya sampai itu masuk final? Perasaan saya ya kaget sih karena saya tuh nggak menduga kalau bakal masuk ke final. Karena saya ya gimana ya nggak siap gitu loh kalau bakal masuk ke final, kayak waduh ini bakal gimana nantinya, apakah opini yang saya sampaikan perlu lebih sulit lagi, apakah pertanyaan dari juri-jurinya bakal lebih kompleks. Dan ternyata betul pada saat saya masuk ke final tuh pertanyaan tuh lebih kompleks gitu. Jadi saya ya agak kesulitan, cuman ya tetap saya jalani saja. Oh, berarti sampai nggak expect kalau sampai masuk final? Iya, nggak expect gitu. Oh, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya, Mas. Ya. Di saat pengumuman pemenang, namanya Mas Elu kan disebut ya? Ya. Gimana perasaan Mas Elu di saat Mas Elu diumumin kalau Mas Elu itu masuk adalah pemenang Guyuk? Kalau ditanya perasaan sih, saya senang. Cuman pada saat itu saya nggak langsung senang yang wow gitu, nggak. Saya malah bingung karena pada saat itu saya nggak dengar pengumuman. Saya ingat banget pas itu saya lagi main sama teman-teman di musola SD dan saya nggak fokus dengerin pengumuman yang disampaikan guru. Jadi saya tahunya tuh pas salah satu temen cewek di kelas saya tuh dia teriak-teriak, lo kamu lo dipanggil Guyuk juara 1. Ya saya kaget dong karena saya nggak dengar kok, kayak wih mosok sih ngono. Jadi saya langsung maju dan ternyata betul saya juara 1 Guyuk. Berarti sampean nggak kedengeran gitu kalau sampai menang? Iya, nggak denger. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ya, Mas. Mas Elu kan menjadi pemenang lomba Guyuk nih. Selain itu, kira-kira Mas Elu ada nggak yang membuat pengalaman bahagia Mas Elu di SMP Zainuddin? Mungkin kalau ditanya pengalaman bahagia ya, mungkin tahun lalu pas saya kelas 8 saya ikut lomba gerak jalan. Itu kalau tidak salah event 10 November Hari Pahlawan. Kan kita kan masing-masing kelas kan dipersiapkan membuat variasi gerak jalan ya. Jadi sekitar sebulan tuh kita latihan terus dan seminggu itu latihan bisa 3 sampai 4 kali. Jadi ya lumayan nggak menyenangkan lah karena ya capek banget. Tapi latihan yang kita terus lakukan tuh membuahkan hasil. Jadi alhamdulillah ya usaha tidak mengkhianati hasil lah kalau disebut peribahasa. Kalau boleh tahu itu lombanya menang apa enggak, Mas? Alhamdulillah kami menang juara kostum terbaik pada saat itu. Dan juga ada lagi kalau pengalaman bahagia saya itu ya, saya bisa masuk paralel dari kelas 7 sampai sekarang ini gitu. Wah, ternyata bagus ya prestasi Mas Elu, bisa stabil di paralel dari kelas 7 sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kita sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-7. Oke. Gimana sih Mas Elu kok bisa konsisten gitu nilainya dalam paralel dari kelas 7 sampai sekarang? Bisa kasih tips nggak cara belajarnya gimana ke teman-teman spesial? Siapa tahu bisa diikuti cara sampean. Cara saya sih nggak cukup spesial ya. Cara saya belajar tuh seperti kebanyakan anak lain ya, yaitu sistem kebut semalam. Jadi jam mepet gitu. Tapi sistem kebut semalam saya tuh beda. Mungkin untuk anak-anak lain ya, sistem kebut semalamnya tuh kayak wah aku gak ngerti ki apa yang harus dipelajarin. Aku harus hafal semuanya. Jadi mereka tuh malam saat itu juga sebelum ulangan di besok hari mereka tuh ngafalin. Nah, kalau gitu caranya nanti kemudian hari itu kalian bisa lupa. Cara saya itu tiap pelajaran di kelas ya, kalian tuh harus dengerin pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru. Nah, nanti pas kalian pakai sistem kebut semalam itu gunanya buat ngulangin materi yang disampaikan guru. Jadi kalian cocokin kayak
yang disampaikan guruku sama yang di buku ini sama nggak sih? Oh, kalau nggak sama, kalian bisa cari-cari lagi di buku, baca-baca lagi. Kalau sama nanti kalian bisa hubungin, jadi kalian bisa lebih paham. Kayak, oh ini seperti ini, yang itu seperti itu, gitu. Jadi nggak perlu ngafalin. Jadi kalian harus paham saja pelajarannya. Oh ya, ya Mas. Makasih ya Mas untuk tipsnya. Mungkin teman-teman spesial bisa tiru. Nih kayak Mas Elo. Stabil paralelnya. Makasih ya untuk Mas Elo dan teman-teman Ya, sekalian sama-sama. yang udah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk nonton pep selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.